transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Apa itu? Misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik. Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, akhirnya angkat bicara di tengah gelombang kritik terhadap kerugian dan utang besar proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, HUS. Dalam pernyataan singkatnya saat ditemui awak media di rumah makan Mbak Tien, Solo, Senin tanggal 27 Oktober, Jokowi meminta publik untuk memahami konteks dan akar masalah sebelum melayangkan kritik keras terhadap proyek yang mulai dicanangkan pada 2015 tersebut. Jokowi menegaskan bahwa HUS dirancang sebagai investasi infrastruktur untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan konektivitas antar wilayah, bukan sebagai proyek yang dirancang semata untuk menghasilkan keuntungan langsung pada tahun-tahun awal operasi. Menurutnya, proyek transportasi massal seringkali memerlukan waktu dan kebijakan integrasi angkutan untuk mencapai titik keseimbangan ekonomi. Pernyataan Jokowi ini muncul bersamaan dengan sorotan publik atas kinerja finansial HUS setelah proyek tersebut melaporkan kerugian berulang. Berbagai laporan internasional dan lokal menunjukkan bahwa HUS menanggung beban utang besar kepada lembaga pembiayaan China dan mencatat rugi operasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Laporan menyebut angka kerugian triliunan rupiah dan utang proyek yang menempatkan tekanan pada arus kas operator serta menimbulkan diskusi tentang kemungkinan restrukturisasi utang dengan pihak China. Menurut laporan yang dipublikasikan oleh sejumlah media, termasuk penghitungan oleh beberapa analis, biaya total proyek yang awalnya dikalkulasi mengalami pembengkakan dan pembayaran bunga tahunan mulai menekan kapasitas keuangan perusahaan pelaksana. Hal ini mendorong pembicaraan antara pihak Indonesia dan kreditur China mengenai opsi perpanjangan atau penataan kembali jadwal pembayaran. Sikap pemerintah lain juga semakin vokal. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa penggunaan APBN untuk menutup defisit operasional proyek HUS bukanlah jalan yang dapat diterima, dan menghendaki agar penyelesaian masalah keuangan proyek dilakukan oleh entitas yang bertanggung jawab, termasuk Danantara sebagai holding BUMN Investasi dan KCIC-KCJB yang mengelola operasi. Pernyataan Menke ini menegaskan bahwa pemerintah ingin menghindari preseden pembiayaan langsung dari anggaran negara untuk menutup kerugian proyek usaha patungan. Sementara itu, pernyataan dari pihak Danantara dan eksekutif proyek menunjukkan adanya negosiasi aktif dengan pihak China untuk mencari solusi yang tidak membebani APBN, termasuk opsi restrukturisasi utang dan perpanjangan tenor pembayaran. Pihak operator menegaskan pentingnya menjaga kelangsungan layanan sambil menyelesaikan persoalan finansial agar HUS tetap bisa menjalankan fungsi transportasi publik yang telah dijanjikan. Pengamat kebijakan publik dan beberapa ekonom menyatakan kekhawatiran bahwa proyek besar seperti HUS semestinya melalui kajian kelayakan yang lebih ketat, skenario penumpang realistis, dan mekanisme risiko yang jelas ketika menggunakan kredit luar negeri dalam skala besar. Beberapa pihak menilai keputusan awal untuk memilih skema pembiayaan tertentu dan estimasi trafik yang optimistis berkontribusi pada situasi defisit sekarang. Ada seruan agar hasil audit, kontrak pendanaan, dan kajian usaha dipublikasikan lebih transparan agar publik memahami akar persoalan. Pilihan yang sedang dibahas, menurut sumber resmi dan media, meliputi negosiasi ulang syarat pinjaman dengan kreditur China untuk meringankan arus kas jangka pendek. Peningkatan integrasi tarif dan layanan untuk mendorong peralihan penumpang dari kendaraan pribadi. Penataan ulang struktur kepemilikan atau peran BUMN untuk membagi risiko, serta upaya efisiensi operasional untuk menurunkan kerugian. Pemerintah menekankan bahwa opsi apapun harus menghindarkan beban langsung pada APBN sambil memastikan layanan publik tidak terganggu. Pernyataan Jokowi yang meminta masyarakat mengetahui akar permasalahannya terlebih dahulu, menjadi penutup sementara dari putaran kritik terbaru. Ia menaruh harapan agar proses pemeriksaan, dialog dengan kreditur, dan langkah teknis lainnya bisa menyusun solusi yang adil dan berkelanjutan, baik untuk keuangan negara maupun untuk kepentingan publik yang mendapat manfaat dari konektivitas antara Jakarta dan Bandung. Namun banyak pihak menuntut transparansi lebih besar dan kepastian waktu penyelesaian agar polemik ini tidak terus melemahkan kepercayaan publik terhadap proyek infrastruktur skala besar di masa depan.
Pak, terkait tudingan dari Pak Agus Pambagio, Pak, bahwa yang menuding kalau Pak Jokowi yang bertanggung jawab dengan polemik di Hus, Pak. Seperti apa, Pak? Ini, jadi kita harus tahu masalahnya dulu. Ya. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah. Ini sudah sejak 30 tahun, 40 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Dan Jabodetabek juga kemacetannya parah. Termasuk Bandung juga kemacetannya parah. Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan, kalau di Jakarta saja kira-kira 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung, kira-kira sudah di atas 100 triliun per tahun. Nah, untuk mengatasi itu, kemudian direncanakan dibangun yang namanya MRT, LRT, kereta cepat, dan sebelumnya lagi KRL, ada juga kereta bandara, agar masyarakat berpindah dari transportasi pribadi, mobil atau sepeda motor ke kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara, KRL, agar kerugian itu bisa terkurangi dengan baik. Dan prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti, bukan mencari laba. Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Apa itu? Misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik, kemudian apalagi polusi yang berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat. Disitulah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal. Jadi sekali lagi, kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian. Kayak MRT, itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta mensubsidi 800 miliar per tahun. Itu pun baru dari Lebak Bulus sampai ke HI. Nanti kalau semua rute sudah selesai, diperkirakan 4,5 triliun. Dari hitung-hitungan kami dulu, 12 tahun yang lalu. Dan memindahkan masyarakat, memindahkan orang dari mobil pribadi, dari sepeda motor, mobil, ke transportasi umum, transportasi massal juga tidak mudah. Merubah karakter itu nggak mudah. Tetapi yang kita lihat, MRT itu sukses mengangkut penumpang. Sejak diluncurkan itu sudah 171 juta penumpang. Kereta cepat sejak mulai meluncur sampai sekarang sudah mengangkut 12 juta orang dan yang lain-lainnya. KRL saya belum punya data, LRT saya belum punya data. Tetapi dari MRT tadi 171 juta penumpang, kemudian kereta cepat 12 juta penumpang, itu patut kita syukuri karena sudah ada pergerakan perpindahan dari mobil pribadi, dari kendaraan masuk ke transportasi umum massal. Itu yang tidak mudah. Dan ini juga bertahap. Tidak langsung orang berbondong-bondong ke transportasi massal yang kita miliki, tidak. Jadi sekali lagi
kita juga harus berhitung multiplier efek ekonominya. Contoh kayak kereta cepat, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi, kemudian juga menumbuhkan UMKM, warung-warung yang berjualan di titik-titik pertumbuhan ekonomi baru itu. Kemudian wisata juga di Bandung saya kira dengan adanya WUS juga bisa meningkat dengan baik, nilai properti juga naik karena adanya WUS. Saya kira kemanfaatannya seperti itu. Dan sebagai pembanding, kalau kita lihat transportasi massal di negara yang lain juga sama, hitungannya pasti adalah itu hitungan investasi.